عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas pendahuluan muqaddimah yang disebutkan oleh pensyarah, dan kita telah mulai menjelaskan pembahagian yang kedua dari tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, di mana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu definisi dari tauhid al-uluhiyah. Kalau dinisbatkan kepada Allah maka ia dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah, dan kalau disandarkan kepada makhluk maka ia dinamakan dengan tauhid ibadah, yang definisinya adalah ifradullahi azza wa jalla bil ibadah, mengesahkan Allah azza wa jalla dalam ibadah, karena dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadati. Sebagaimana telah kita bacakan dalil ada dalam surat apa? Luqman ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Allah tegaskan dalam surah Luqman ayat 30 bahwa dialah Allah zat yang berhak untuk diibadati, sedangkan sesembahan-sesembahan selain dia apapun bentuknya, sebagaimana kita jelaskan, apakah dia dalam bentuk patung berhala ataukah dalam bentuk batu ataukah dalam bentuk pohon atau benda-benda yang lainnya, ataupun dalam bentuk yang lebih mulia dari itu, seperti misalnya sebagian orang menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah matahari, bintang dan yang lainnya. Ini semua sesembahan selain Allah. Allah katakan wa anna ma yad'una min dunihil batil. Adapun sesembahan yang disembah selain dia, selain Allah, maka semuanya adalah batil.
Sehingga pada pertemuan yang lalu kita bisa menarik kesimpulan bahwa peribadatan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, yang kemudian ia lakukan dan dia anut, yang ia menyembah dalam agamanya dan apa yang dia anut selain Allah, maka keyakinannya dan apa yang dilakukan semuanya adalah batil. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Luqman ayat 30 ini. Dan ini kita yakini sebagaimana kita jelaskan kemarin tanpa sedikit pun ada keraguan, mengatakan bahwa keyakinan dan perbuatan selain Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini semua adalah batil. Ya, ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena secara logika yang berhak kita sembah adalah yang memiliki sifat rububiyah. Ini sebagian kaidah atau sebagai bentuk kaidah yang sering mungkin sebagian kita membacanya, anna tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan seorang untuk meyakini tauhid uluhiyah. Artinya seorang yang meyakini tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta, Allah adalah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki segalanya, maka seharusnya seorang hamba yang meyakini tauhid rububiyah, ia juga harus tunduk dalam tauhid uluhiyah. Karena secara logika tidak mungkin bisa disembah dan layak disembah sesuatu yang ia bukan pencipta. Secara logika juga tidak mungkin seorang disembah atau sesuatu disembah sedangkan ia bukan mengatur dan ia tidak memiliki. Ini secara logika. Makanya ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita dapati beberapa cerita dari para sahabat Rasulullah SAW sadar bahwa sesembahan yang berhak disembah itu hanya Allah semata setelah diajak untuk berfikir. Ada seorang sahabat bernama Amr ibnul Jamuh. Sahabat ini terkenal ya, Amr ibnul Jamuh. Salah satu di antara tokoh yang langsung ditunjuk oleh Nabi SAW. Ada satu kabilah terkenal bernama Bani Salimah, di mana kabilah ini pernah ditanya oleh Nabi SAW, siapa pimpinan kalian? Siapa tokoh di kabilah kalian? Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW di Bani Salimah mengatakan, pimpinan kami adalah Al-Jad bin Qais. Namun ada sedikit celaan pada diri beliau ini. Beliau adalah orang yang memiliki sifat al-bukhul. Beliau adalah kikir. Dia tokoh kami tapi salahnya apa? Kikir, pelit orangnya. Maka Nabi SAW mengatakan, penyakit apalagi yang lebih parah daripada penyakit kikir? Sedangkan pimpinan kalian adalah Amr ibnul Jamuh. Amr ibnul Jamuh. Sahabat yang mulia ini masuk ke dalam Islam karena diajak berfikir oleh anaknya bernama Mu'adz ibnu Amr ibnul Jamuh. Ya, anak beliau ini masuk Islam terlebih dahulu sebelum beliau masuk Islam. Dahulu yang namanya tokoh Arab itu biasa di rumahnya ada sesembahan, ada patung, ada berhala. Jadi di samping mereka punya berhala besar di kampung itu atau di daerah tersebut, mereka juga atau tokoh-tokohnya punya berhala apa? Khusus di rumah. Termasuk Amr ibnul Jamuh ini, beliau punya patung berhala di rumahnya yang beliau beri nama Manaf namanya. Maka tatkala sang anak masuk ke dalam Islam bernama Mu'adz ibnu Amr ibnul Jamuh, maka dia mengajak temannya yang sudah masuk Islam juga, sahabat terkenal bernama Mu'adz ibnu Jabal. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk mengerjai orang tua ini supaya mau berfikir nantinya dan masuk ke dalam Islam. Diam-diam anaknya Mu'adz ibnu Amr ibnul Jamuh dengan temannya Mu'adz bin Jabal, sama-sama Mu'adz namanya, mengambil patung itu. Diambil patung di rumahnya tadi. Patung ini tentunya setiap hari dibersihkan, setiap hari diberi wewangian, setiap hari diibadati, disanjung dan sebagainya. Layaknya penyembah berhala.
Maka anaknya Mu'adz bin Amr bin Jamuh bersama dengan sahabatnya Mu'adz bin Jabal mengambil patung ini di malam hari. Kemudian dibuang di tempat pembuangan sampah. Patungnya ini dibuang di tempat pembuangan sampah. Tentunya orang buang sampah, buang bangkai di situ, dibuang di situ. Maka Amr bin Jamuh mencari patungnya, sebagaimana setiap hari dia beribadah. Kala itu dia akan ibadah, patungnya tidak ada. Siapa pula yang mencuri Tuhanku? Tuhanku. Tapi waktu itu belum terbuka nalarnya ya. Radhiyallahu ta'ala. Akhirnya dia cari dan subhanallah didapat di tempat pembuangan kotoran atau pembuangan sampah. Maka dia mengumpat, dia marah, siapa yang berani melakukan tindakan yang hina seperti ini terhadap sesembahanku? Diambilnya, dimandikannya, dibersihkannya, dikasihnya minyak wangi, diletakkan pada tempatnya semula. Kemudian dia ibadati. Ini belum nalar juga kata anaknya. Besok malamnya diambil lagi patungnya dan dicampakkan lagi di tempat itu. Tatkala besoknya dia akan ibadatnya, mana patungku? Dan qaddar Allah, ini sahabat agak pincang kakinya. Ini sahabat agak pincang sehingga waktu beliau ingin ikut di perang perang Uhud, anaknya melarang. Enggak usah ikut ya, karena ayah ini kan cacat. Ayah di rumah saja. Biarlah kami yang mewakili ayah. Akhirnya tidak terima karena di perang Badar sudah dihalang-halangi, katanya cacat, udah nggak ada kewajiban untuk berjihad. Maka di perang Uhud dihalangi lagi, dia mengatakan nggak puas saya. Dia datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, anakku menyuruhku untuk apa? Untuk tidak boleh ikut di perang Uhud ini ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah SAW, aku ingin menaiki tingkatan-tingkatan surga dengan kakiku yang pincang ini. Ya, subhanallah. Akhirnya karena tekadnya yang sangat kuat, Nabi izinkan. Padahal tidak wajib bagi dia untuk apa? Berjihad. Kemudian dia berdoa sebelum berangkat, dia berdoa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid di perang ini dan jangan engkau kembalikan aku kepada keluargaku. Akhirnya beliau syahid di medan perang Uhud. Jadi beliau agak pincang, beliau pincang. Radhiyallahu ta'ala. Maka beliau cari lagi, didapatkan di tempat semalam, yakni dibuang di mana? Di sampah. Maka beliau marah lagi, dia mengatakan, siapa pula yang berani melakukan ini lagi kepada sesembahanku? Diambilnya, dicucinya, dibersihkannya, dikasih minyak wangi, dikembalikan tempat semula. Subhanallah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ketiga kembali dikerjai oleh anaknya bersama Mu'adz bin Jabal. Ya. Malam ketiga dia sudah marah sama Tuhannya, dia mengatakan, dikasihnya pedang, diikatkan pedang di patungnya, kau pertahankan dirimu hari ini. Allahu Akbar. Kasihnya pedang. Nah, ini pedang, kau pertahankan. Siapa yang ingin melakukan apapun kepadamu, ini kau pertahankan. Kau kasih senjata kamu. Allahu Akbar. Ya patung, habis apa patung? Anaknya diambilnya lagi, bahkan malam itu lebih parah dibuatnya. Bukan hanya sekedar dibuang sebagaimana malam pertama, malam kedua, malam ketiga ini diikatkan di patung itu bangkai anjing. Di situ dia baru pikir, ya kemarin iyalah nggak ada senjata, ini kasih senjata juga nggak bisa membela diri. Mulailah masuk beberapa tokoh yang sudah masuk Islam, mereka mengatakan, cobalah engkau fikir secara logika. Akhirnya hatinya terbuka, kemudian bersyahadat. Radhiyallahu ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi yang tidak mampu menciptakan, yang tidak memiliki kuasa, kehendak untuk mengatur alam semesta, tidak layak untuk disembah. Ini logika kita berjalan seperti itu. Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang kita buat dengan tangan kita? Bagaimana kita sembah dan kita takuti, kita berharap kepada sesuatu yang kita lebih kuat dari dia? Ini kan tidak mungkin. Dan ini persis seperti antum baca dalam cerita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau hancurkan semua patung, beliau sisakan yang paling besar dan letakkan di situ apa? Kampaknya.
Sehingga tatkala ditanya bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini kepada tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim? Engkau yang menghancurkan ini semua? Ibrahim tidak menjawab, bukan saya enggak, tapi dia mengatakan bahkan yang melakukan adalah Tuhan yang besar ini. Coba tanya dia kalau seandainya mereka bisa berbicara. Hampir umat Nabi Ibrahim sadar dan masuk Islam. Tapi tokoh mereka mengatakan unsuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Akhirnya tadinya sudah mulai berpikir jernih. Ya, mereka mengatakan bagaimana mungkin dia bisa berbicara karena dia adalah sebuah patung. Maka Ibrahim sampaikan dakwahnya. Kalau seandainya seperti ini, kenapa dia disembah? Akhirnya tokoh-tokoh mengatakan tolong Tuhan kalian. Kalau seandainya kalian ingin melakukan, bakar dia. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar alaihi salatu wassalam. Hampir terbuka logika mereka, pikiran mereka, akan tapi kemudian ditutup kembali dengan seruan dari tokoh-tokoh mereka yang mengajak mereka ke dalam kesesatan. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali yang menciptakan, tidak ada yang berhak disembah kecuali yang mengatur, tidak ada yang berhak disembah kecuali yang memiliki. Dan itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin, ini yang sering disebut oleh para ulama, tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan seorang meyakini tauhid uluhiyah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah tujuan diutusnya para Nabi, para Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menjelaskan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tugas besar yang diemban oleh para nabi dan rasul, yakni tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Al-Anbiya ayat 25. Ya, dicatat dan kalau ada bisa dilihat, mungkin salah ya. Mungkin salah bisa langsung diingatkan. Al-Anbiya ayat 25. "Wa ma arsalna min qablika mir rasul." Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun. Artinya semua rasul sebelummu tatkala kami utus, kecuali kami wahyukan kepada mereka semua annahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Ini semua yang Allah wahyukan kepada semua para nabi dan rasul. Ya, tidak ada seorang nabi pun Allah utus kecuali Allah wahyukan kepada mereka ini, la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Makanya inti dakwah para nabi sama semuanya, nggak ada bedanya sebenarnya. Yang berbeda itu apanya? Syariatnya. Inti dakwah para nabi terkait dengan masalah keyakinan, terkait dengan masalah iman, terkait dengan masalah mengesahkan Allah, itu tidak ada bedanya antara satu nabi dengan nabi yang lain. Ya. Di mana nabi kita yang mulia SAW mengatakan kami para nabi adalah saudara. Ya. Artinya satu ayah lain ibu. Akidahnya sama, keyakinannya sama, syariatnya yang berbeda. Makanya inti dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, inti dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, inti dakwah daripada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, dan semua para nabi sama dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Bedanya dalam apa? Syariat. Kalau keimanannya sama, nggak ada bedanya. Coba antum baca Al-Quran, cerita para nabi tatkala mereka berdakwah semuanya sama, mengajak untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25 ini, tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada mereka semua la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka ibadatilah aku. Ya, sama, semuanya sama, tidak ada bedanya.
Karenanya tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Romawi. Apa isi suratnya? Dari Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Romawi. Kemudian di dalam surat itu tertulis, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Nabi SAW mengajak ini Raja Romawi yang kala itu beliau beragama Nasrani. Raja Romawi beragama Nasrani. Kerajaan Romawi agamanya Nasrani, sedangkan kerajaan Persia agamanya Majusi, menyembah api. Nabi kita yang mulia salam tatkala mengirimkan surat kepada raja ini dan kepada masyarakat Romawi, Nabi salam menukil surat yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran. Katakan, wahai ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimah, marilah bersama-sama dengan kami melakukan satu ajaran, sawa'im bainana wa bainakum, yang sama antara kami dengan kalian, tidak ada bedanya. Apa ajaran yang sama? Akidahnya, imannya, alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan seorang kita tidak mengangkat yang lainnya sebagai sesembahan yang disembah selain Allah. Ini sama ya, ajaran para nabi sama. Maka tatkala antum membaca kisah Nabi Isa yang Allah ceritakan, kalau Allah SWT berfirman di akhir surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan, "Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub." Ya, Allah SWT pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, atau akan bertanya kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan kepada beliau, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Apakah itu yang kau katakan kepada masyarakatmu, kepada kaummu? Ini pertanyaan Allah ajukan kepada siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan yang kalian sembah selain Allah? Nabi Isa menjawab, qala subhanak. Nabi Isa berkata, maha suci engkau wahai Tuhanku, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak akan pernah mengatakan, atau tidak patut bagiku mengatakan sesuatu yang itu merupakan perkara yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jikapun seandainya aku pernah mengatakan itu di saat aku masih hidup, tentunya engkau mengetahui itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Kemudian lihat apa yang dikatakan Nabi Isa setelahnya dalam surah Al-Maidah ayat 116 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan aku dengannya. Apa? An-ni'budullaha rabbi wa rabbakum. Ibadatilah oleh kalian Rabbku, ibadatilah oleh kalian Allah yang dia adalah Rabbku dan Rabb kalian semua. Coba lihat. Jadi ini sama seperti la ilaha illallah, enggak ada bedanya. Agama semua para nabi sama, tidak ada bedanya. Ibadatilah Allah semata dan jangan lakukan apa? Kesyirikan. Ini yang dijawab oleh Nabi Isa. Apakah engkau yang mengatakan jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Nabi Isa mengatakan, aku tidak pernah mengatakan itu. Bahkan yang aku katakan kepada mereka, yang aku perintahkan kepada mereka, ibadatilah Allah Rabbku dan Rabb kalian semua.
Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti semua dakwah para nabi apa? Sama. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 20 ayat 25. Jadi tauhid inilah inti daripada dakwah semua para nabi. Beribadah kepada Allah dan tidak melakukan apa? Kesyirikan kepadanya Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas yang dimaksud dengan kaidah tauhid rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan seorang tunduk kepada tauhid uluhiyah. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Ya, jadi yang pertama tauhid rububiyah, kita sudah jelaskan definisi dan penjelasannya. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah atau disebut juga dengan tauhid ibadah, kita sudah jelaskan definisi dan penjelasannya. Yang ketiga tauhid al-asma was sifat, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki olehnya Subhanahu wa taala. Ya, ada namanya tauhid asma dan sifat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di sini beliau menyebutkan definisi tauhid asma dan sifat dengan perkataan beliau, ifradullahi azza wa jalla bima lahu minal asma'i was sifat. Tauhid asma dan sifat itu adalah mengesahkan Allah Azza wa Jal dengan apa-apa yang dimiliki olehnya dari nama-nama dan sifat-sifat. Mengesahkan Allah Azza wa Jal dengan apa-apa yang dimiliki olehnya dari nama-nama dan sifat-sifat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat. Allah memiliki nama-nama dan Allah memiliki apa? Sifat-sifat. Karena tauhid asma dan sifat ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang dimiliki olehnya dari nama-nama dan sifat-sifat. Jadi ini menunjukkan bahwa Dia Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan memiliki apa? Sifat-sifat. Ini keyakinan yang kita yakini. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180 dan juga dalam surat-surat yang lain seperti juga dalam surat Al-Isra ayat 110. Al-A'raf 180 maupun surat Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna. Asmaul husna artinya nama-nama yang maha indah, nama-nama yang maha indah, nama-nama yang maha baik. Jadi Allah memiliki asmaul husna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita fad'uuhu biha, maka jadikan atau gunakan
Asmaul Husna itu sebagai sarana untuk memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Dengan menyebut nama-nama itu, minta sesuatu kepada Allah dengan menggunakan nama-nama itu. Seperti di antara nama Allah adalah Al-Ghafur misalnya, yang artinya Zat yang Maha Pengampun. Maka tatkala kita ingin memohon ampunan kepada Allah, kita bisa menggunakan nama ini untuk meminta ampunan kepadanya. Contoh misalnya kita mengatakan, Ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ighfirli, ampuni aku. Di antara nama Allah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Maka tatkala kita ingin meminta rezeki kepada Allah, kita gunakan nama ini dalam doa kita. Kita mengatakan, Ya Razzaq urzuqni, wahai Zat yang Maha pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Ya, ini yang dimaksud dengan fad'u biha. Bermohonlah kepadanya dengan menggunakan Asmaul Husna ini. Kemudian Allah berfirman, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam asma yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah memiliki apa? Nama-nama, memiliki sifat. Karena setiap nama mengandung sifat. Ya, setiap nama mengandung apa? Sifat. Jadi sifat Allah diambil dari nama-namanya dan juga diambil dari penjelasan-penjelasan yang lain yang menunjukkan kepada sifat. Ya, ini nanti insyaallah akan kita jelaskan. Jadi intinya ini dalil bahwa Allah memiliki apa? Asmaul Husna dan sifat-sifat yang maha tinggi Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya surat Al-A'raf ayat 180 dan surat Al-Isra ayat 110. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Allah memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1, 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu menghafalnya, mampu memahaminya, mampu mengamalkannya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi Allah memiliki 99 nama. Dan 99 nama ini semuanya mengandung apa? Sifat. Karena nama ini punya arti. Nama ini punya arti. Dan arti itu mengisyaratkan kepada sifat. Contoh misalnya, namanya Al-Alim, Zat yang Maha berilmu. Berarti Allah memiliki sifat apa? Ilmu. Kan gitu. Allah Zat yang Maha Alim, yang artinya apa? Berilmu. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Ilmu. Al-Hayy artinya apa? Zat yang Maha hidup. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Hayah, memiliki sifat hidup. Ya, begitu seterusnya. Begitu juga nanti dalam penentuan-penentuan sifat-sifat yang lainnya yang tidak dipahami dari nama. Karena Nabi SAW kadangkala bercerita di antara sifat Allah adalah ini dan sebagainya. Tatkala Nabi menceritakan tentang Allah, tatkala Allah bercerita tentang dirinya, maka kadangkala Allah menyebutkan sifatnya. Ya, Allah SWT menyebutkan sifatnya. Ini harus kita imani. Kita esakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam asma dan sifat yang dimiliki olehnya Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal yang harus kita pegang dalam akidah ini, yang harus kita pahami. Pertama, dalam menetapkan nama dan sifat yang dimiliki olehnya, pertama yang harus kita lakukan adalah mengimani atau menetapkan. Ya, jadi jangan kemudian kita apa? Nafikan, jangan kita tolak, jangan kita ingkari.
Tatkala Allah SWT bercerita tentang dirinya bahwa namanya ini, sifatnya ini, kita imani. Tatkala Nabi SAW mengatakan nama Allah adalah ini, sifatnya adalah ini, kita imani, tidak boleh kita ingkari. Karena kita semua yakin tidak ada yang paling paham tentang Allah kecuali dirinya, dan tidak ada yang paham tentang Allah dari manusia kecuali Nabi-Nya Muhammad SAW. Maka kalau kita dapati Allah menjelaskan tentang namanya, menjelaskan tentang sifatnya, kita imani, kita tetapkan itu. Begitu juga tatkala Nabi SAW menjelaskan tentang nama Allah dan sifat Allah, maka kita juga imani itu, kita tetapkan, tak boleh kita ingkari. Karena tidak ada yang paling tahu dari kita tentang Rabb kita kecuali siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun kebanyakan atau ada sebagian orang tatkala berbicara tentang masalah hukum dia terima, tapi tatkala berbicara tentang masalah sifat naik bulu kudunya. Masa Allah diceritakan seperti itu? Apa bedanya? Ini firman Allah, ini sabda Rasulullah SAW. Kenapa kita beda-bedakan? Kita imani, kita tetapkan, karena ini yang dijelaskan oleh Allah, ini yang dijelaskan oleh siapa? Nabi SAW. Dan Nabi SAW tatkala berbicara tentang sifat Allah SWT, para sahabat tidak ada yang merasa gimana ya perasaannya, kok Allah diceritakan seperti itu. Sampai ada seorang Arab Badui datang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita tertawa?" Itu pertanyaannya. Apakah Tuhan kita tertawa? Nabi mengatakan ya. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, kalau demikian kita tidak akan berputus asa mengharapkan kasih sayang yang pencipta itu tertawa. Apakah antum bisa berharap besar kepada malaikat Malik, penjaga neraka? Enggak pernah tertawa dia. Apakah antum bisa berharap dengan dia? Enggak bisa. Siapapun yang diperintahkan untuk disiksa dan enggak ada kasih sayang lagi di hatinya. Pertanyaan biasa. Artinya tatkala ditanyakan, ini apa susahnya kita imani? Ini sabda Rasulullah, ini firman Allah. Tatkala Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Al-Qur'an itu yang berfirman. Rahman bersemayam di atas arsy. Datang sebagian orang susah-susah dia memikirkan bagaimana cara memahami ayat ini. Kalau dikatakan bersemayam ini kayak raja kayak ini, enggak usah susah-susah, imani saja sudah selesai. Kenapa kita susah mengatakan sebagaimana difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Tapi ingat poin yang kedua dalam bab ini. Pertama, dalam bab asma dan sifat kita harus imani. Kita harus tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada yang paham tentang Allah kecuali dirinya. Dan tidak ada yang paham dari manusia tentang Allah kecuali Nabi-Nya. Kita tetapkan, kita imani tanpa kita ingkari. Tapi ingat poin yang kedua dalam bab asma dan sifat, nafyul mumatsalah. Kita harus menafikan kesamaan antara nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah dengan nama dan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Kita tidak boleh menyamakan. Ya, tidak boleh menyamakan. Karena apa? Beda antara Allah dengan makhluknya. Karena coba lihat, dua poin ini secara isyarat telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Syura ayat 11. Antum lihat, salah satu di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap kali menjelaskan satu permasalahan khususnya dalam bab akidah, pasti mereka mengatakan Allah berfirman, Nabi SAW bersabda. Ini membuat kita tenang, karena tidak dengan logika. Karena salah satu di antara perbedaan Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah dalam menetapkan keyakinan adalah Quran dan hadis. Quran dan hadis, dan biasanya disebutkan setelahnya perkataan sahabat atau perkataan ulama. Jadi tidak bermain dengan logika dia dalam keyakinan, karena keyakinan itu sumbernya dari Allah dan Rasulnya yang mulia SAW. Dua poin yang kita jelaskan dalam asma dan sifat, kita yakini, kita tetapkan. Kemudian kita tidak menyamakannya dengan sifat-sifat yang ada dari sifat-sifat makhluk. Dua ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat Syura ayat berapa? 11.
Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, Allah berfirman, "Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Ini mengisyaratkan kepada poin yang mana dari dua poin yang saya sebutkan? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Poin yang kedua ya. Kita menafikan persamaan antara Allah dalam nama dan sifat dengan yang lainnya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dalam zatnya maupun dalam sifatnya. Allah punya sifat-sifat ini seperti ilmu tadi kita sudah sebutkan. Apakah sama ilmu Allah dengan ilmu makhluk? Tidak, karena kita harus menafikan kesamaan ini. Kita tidak boleh menyamakannya. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan Dia adalah zat yang maha mendengar lagi zat yang maha melihat. Mendengar dan maha melihat. Ini mengisyaratkan kepada poin yang pertama. Artinya kita harus menetapkan Dia maha mendengar dan Dia maha melihat. Berarti Dia memiliki sifat mendengar dan Dia memiliki sifat melihat. Bukan sebagaimana orang-orang Jahmiyah. Mereka mengatakan sami'un bila sama, basirun bila basar. Allah itu maha mendengar tapi tidak memiliki pendengaran, maha melihat tapi tidak memiliki penglihatan. Bisa antum pahami itu? Bisa antum pahami? Kamu ini berilmu tapi tak punya ilmu. Bisa antum pahami itu? Hah? Nggak bisa ya. Ini orang bingung dalam akidahnya. Kamu berilmu tapi tak punya ilmu. Kamu pinter tapi nggak pinter. Coba gimana antum pahamin? Ini ikhwan, dua poin ini harus untuk pegang. Pertama, keimanan kita dalam asma dan sifat kita yakini, kita tetapkan. Kemudian kita nafikan apa? Kesamaan dalam asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah dengan nama dan sifat yang dimiliki oleh makhluk. InsyaAllah kita akan lebih jelaskan poin pembahasan kita dalam asma dan sifat pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sambil kita selalu ingatkan, berdoa semoga Allah SWT pahamkan kita agama ini sehingga kita makin mencintai Allah. Pahamkan agama ini sehingga kita bisa selamat dari keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.